Informasi selengkapnya kami hadirkan di Kabar Petang bersama saya, Sira Safira. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mendengarkan keterangan pers atau konferensi pers yang digelar oleh BNPB mengenai toilet portable. Tenda tersebut tentunya digunakan untuk keperluan unit. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh BNPB, diantaranya proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan meski terhambat dengan beberapa kendala seperti kontur tanah yang masih labil, kemudian juga prosesnya masih terus dilakukan hingga saat ini. Pemirsa, pencarian korban gempa dan longsor Cianjur, Jawa Barat oleh tim SAR gabungan terus dilakukan hingga Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana hasil pencarian korban gempa Cianjur pada hari ini. Ada rekan kami Anggia Eboni yang saat dan juga di lokasi pengungsian di lapangan Taman Prawatasari ada Denny Hendra. Kita terlebih dahulu menuju Anggia diberikan bantuan makanan. Kita langsung menuju ke rekan kami di RSUD Sayang, ada Ris Jenderal di Kepolisian Republik Indonesia terseret kasus pidana. Informasinya dan dialognya akan kami hadirkan. Pemirsa, sejumlah jenderal di Kepolisian Republik Indonesia terseret kasus pidana. Mereka yang terseret pidana diantaranya Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran gelap narkoba. Penangkapan Teddy Minahasa akibat perkara narkotika. Hal terbaru adalah tudingan dari atas pernyataan awal Ismail Bolong, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Polri untuk mencari keberadaan Ismail Bolong. Lalu apakah rangkaian kasus ini menunjukkan ada semacam perang bintang di tubuh internal Polri? Atau kasus-kasus itu berdiri sendiri? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di sore hari ini anggota Komisi 3 dialog. Saya ingin ke Pak Albertus. Pak Albertus, media massa kian kembali usai jeda. Saya ingin ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani, sejak untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, sebagai memberi sinyal dukungan terhadap calon presiden yang akan maju di 2024 mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada Selasa lalu berlangsung hybrid. Terdakwa Ferdi Sambo hadir di pengadilan, sedangkan Putri Chandrawati mengikuti persidangan secara online karena COVID. Dalam peradilan hari itu, jaksa sempat menanyakan saksi ajudan tentang senjata-senjata termasuk yang dijatuhkan Ferdi Sambo. Sidang obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua digelar Kamis lalu. Namun 3 saksi yang dijadwalkan hadir untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak ada yang hadir. Di hari yang sama, sidang terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto dilanjutkan. Presiden Joko Widodo kembali memberi sinyal dukungan terhadap calon presiden yang akan maju di 2024 mendatang. Di hadapan relawan Jokowi Nusantara Bersatu, Presiden Jokowi mengingatkan untuk memilih pemimpin yang mau memimpinkan rakyat, bukan hanya duduk-duduk di Istana Negara. Sejumlah elemen masyarakat terus menggalang dana untuk membantu korban gempa Cianjur. Pemirsa, proses pencarian terus berlanjut untuk warga yang belum ditemukan sejak gempa Cianjur Senin lalu. Salah satu yang mencari keluarga adalah Nyang, warga desa Sarampat, daerah terparah gempa di Kecamatan Cugenang. Keluarganya belum ditemukan sejak gempa dan longsor. Berikut laporan reporter TV One Vena Kintan dan juru kamera Budi Utomo. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan persediaan tenda darurat untuk pengungsi sudah habis. Sejumlah elemen masyarakat terus menggalang dana untuk membantu korban gempa Cianjur. Aksi galang dana diantaranya dilakukan relawan dan para siswa. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat kembali menerima 8 kantong jenazah korban gempa bumi yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan.
Demikian jumpa kita di Kabar Petang. Untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Caca Nisa akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.